Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi kita di channel YouTube Abituna Terapi Gagap Al-Quran. Dan Alhamdulillah, pada video kali ini kita memasuki jilid 2 halaman 1. Buku jilid 2 Abituna halaman 1 ini akan kita awali dengan materi yaitu huruf-huruf gandeng. Di jilid 1 kita belajar membaca huruf-huruf yang masih berdiri sendiri atau terpisah, dan sekarang kita akan mengenalkan huruf-huruf yang bergandeng-gandeng. Nah, tapi sebelumnya marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, halaman 1 kita akan memperkenalkan huruf-huruf yang mempunyai ciri-ciri yaitu huruf garis lengkung bertitik. Ada 5 huruf di sini yang mempunyai ciri-ciri garis lengkung bertitik, yaitu huruf ba, kemudian huruf ta, sa, nun, dan ya. Nah, perhatikanlah perubahan-perubahan bentuk hurufnya ketika dia berdiri sendiri, kemudian ketika posisi di depan, di tengah, dan ketika posisi di belakang. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, langsung kita mulai. Untuk huruf ba ketika berdiri sendiri seperti ini, yaitu garis lengkung bertitik 1 di bawah. Kemudian ketika posisi di depan, maka terjadilah bentuknya seperti ini, yaitu huruf ba-nya seperti dipotong separuh, yang depan saja. Nah, kemudian ketika posisi di tengah seperti ini, dan ketika posisi di belakang, ini sebetulnya sama persis dengan posisi di depan. Bedanya hanya sedikit nih. Ketika posisi di belakang, ya ada gandengannya depan yang dari huruf sebelumnya. Huruf ta yaitu huruf yang mempunyai ciri garis lengkung bertitik 2 di atas. Perhatikan dengan seksama, ketika posisi di depan dan ketika posisi di tengah tidak ada bedanya dengan ba. Yang membedakan hanya titiknya saja. Nah, kemudian yang di belakang nih, yang di belakang yaitu dia mempunyai perubahan menjadi 3 bentuk. Yang bentuk pertama itu adalah sama seperti ketika berdiri sendiri, yaitu tinggal digandeng oleh depannya. Terus kemudian bentuk yang kedua adalah dia berbentuk bulat, digandeng oleh huruf yang depannya. Ini ciri-ciri yang keduanya, bertitik 2 di atas. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, dia adalah berbentuk bulat persis berdiri sendiri, mempunyai titik 2 di atas. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan huruf-huruf berikutnya, yaitu huruf sa, huruf nun, huruf ya, ketika posisi di depan, di tengah, dan di belakang, itu tidak ada bedanya dengan huruf ba yang sudah kita terangkan di atas. Sehingga ini mudah sekali untuk membedakan antara huruf ba, sa, nun, dan ya. Ketika digandeng-gandeng, maka yang paling menentukan adalah titiknya, posisinya di mana. Apakah di atas, apakah di bawah. Ketika titik 1 di bawah berarti ba, ketika titik 1 di atas berarti nun, ketika titik 2 di atas berarti sa, ketika titik 2 di bawah berarti ya, dan ketika titiknya 3 di atas adalah sa. Cara penggandengannya sama. Baiklah, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mencoba untuk mempraktekkan membaca huruf-huruf gandeng
yang terdiri dari huruf yang berciri garis lengkung bertitik. Ikutilah bacaan saya. Bayata wa banata, tataba wa tabana, sabata wa sanaya, nabata wa naba'a, yabana wa yatasa, badaro wa badaro, naza'a wa nabaza, robaqo wa tabaqo. Kita lanjutkan. Wanada wa taraka, bayata wa ayata, yadaya wa danaya, atasa wa ya'aba, badana wa nawafa, asaro wa sawaba, robaya wa robana, tabaro wa tawala. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian latihan kita untuk membaca huruf-huruf yang bergandeng, kategori huruf dengan ciri-ciri garis lengkung bertitik. Nah, sekarang kita memasuki halaman yang berikutnya, yaitu membaca huruf-huruf gandeng dengan ciri-ciri bulat tidak beraturan. Huruf-huruf dengan ciri-ciri bulat tidak beraturan dalam kategori ini adalah huruf fa, huruf qaf, huruf ha, huruf mim, dan huruf hamzah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk huruf fa, perhatikan perubahan-perubahan bentuknya ketika dia dalam posisi di depan, di tengah, dan di belakang. Huruf fa yaitu bulat, kemudian ada ekornya ke belakang, ya, di atas garis atau pas garis begitu. Nah, itu mempunyai ciri-ciri titik satu di atasnya. Ketika berdiri sendiri seperti ini, ketika di depan tinggal diputus saja ekornya, lalu digandeng dengan huruf berikutnya. Lalu huruf fa ketika di tengah, dia bisa digandeng dengan huruf depannya, lalu bisa digandeng pula dengan huruf yang belakangnya. Nah, bentuknya sehingga seperti ini. Nah, kemudian ketika di belakang, maka huruf fa itu seperti halnya ketika dia berdiri sendiri, tetapi dia bergandeng dengan huruf yang ada di depannya. Begitu juga dengan huruf qaf. Huruf qaf ketika berdiri sendiri, maka bentuknya adalah seperti ini. Lalu ketika digandeng di depan, posisi di depan, maka tinggal memutus ekornya. Lalu ketika di tengah, seperti halnya huruf fa tadi ya, yaitu digandeng dengan huruf depannya, dan dia bisa digandeng pula dengan huruf yang di belakangnya. Ketika dia berposisi di belakang, maka huruf qaf seperti berdiri sendiri, tetapi dia bergandeng dengan huruf yang depannya. Huruf H, perhatikan ketika berdiri sendiri, bentuknya seperti ini. Kemudian ketika posisi di depan, dia bisa langsung digandeng dengan huruf di belakangnya. Dan terjadi sedikit perubahan ketika dia posisi di tengah, yaitu bentuknya akhirnya ada bulat di bawah, lonjong, agak lonjong begitu ya, dan di atas juga agak lonjong, baru digandeng dengan huruf belakangnya. Dan ketika posisinya di belakang, maka dia ada dua bentuknya. Terkadang dia bisa digandeng dengan huruf di depannya, seperti ini bentuknya. Dan kemudian kalau dia posisi di belakang dan berdiri sendiri, maka tinggal bentuk bulatnya saja. Huruf mim. Huruf mim, perhatikan ada kakinya di bawah. Kemudian ketika dia posisinya di depan, maka kakinya dipotong, jadilah seperti ini. Dan ketika posisi di tengah, dia bisa digandeng dengan huruf depannya dan bisa digandeng dengan huruf di belakangnya. Dan ketika posisi di belakang, dia juga sedikit ada perubahan bentuk, penulisannya seperti ini jadinya. Huruf hamzah. Huruf hamzah itu seringkali berpasangan atau ditulis bersama-sama dengan huruf alif.
Nah, sehingga hamzah kalau berdiri sendiri seperti ini, ketika dia berposisi bersama alif, maka posisinya di atas huruf alif. Ketika berharokat fathah dan berharokat dhamma, dan ketika dia berharokat kasroh, posisinya hamzah di bawah alif. Nah, ketika di tengah jadinya seperti ini pemirsa, yaitu dia mempunyai satu lekuan, kemudian huruf hamzahnya ditulis di atasnya. Dan ketika posisi di belakang, dia tidak bisa digandeng, tetapi ada alat bantunya nih, seperti huruf ya yang tidak bertitik. Nah, kemudian baru ditulis huruf hamzahnya. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ciri-ciri huruf bulat yang tidak beraturan. Dan kita lanjutkan untuk latihan membaca huruf-huruf dari fa, qaf, ha, mim, dan hamzah. Selanjutnya ikutilah bacaan saya. Qatada wa faqaha, hamaza wa hadama, qadara wa farada, saqala wa yaqana, qaraba wa naqala, fataya wa banata, haya'a wa zayana, afata wa zayala, nahara wa hadaya, maza'a wa qabaha, saqafa wa faragha, aqama wa amara, hatama wa qamara, faqara wa rahaqa, zahaba wa nazala, nahadha wa qabadha. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah semangat untuk berlatih, dan selesailah sudah materi yang kita sampaikan pada video kali ini. Marilah perjumpaan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.